Hai semuanya, perkenalkan nama saya Haris Ringo dengan NIM 243307611061. Saya di sini akan menjelaskan materi yang sangat menarik tentang pemanfaatan limbah kelapa sawit, yaitu tandan kosong kelapa sawit atau biasa disingkat dengan TKKS. Seperti yang kita tahu, kelapa sawit adalah komoditas utama di Indonesia. Dan dari pengolahannya, buahnya kita tidak hanya dapat minyak sawit, akan tetapi kita juga dapat menghasilkan banyak limbah, salah satunya yakni tandan kosong kelapa sawit yang sering tidak dianggap berguna. Tapi ternyata tandan kosong kelapa sawit ini punya potensi besar sebagai produk pupuk organik karena mengandung unsur hara yang sangat penting, termasuk ialah kalium. Nah, kalium ini penting bagi tanaman karena membantu proses fotosintesis, pembentukan pati, pengangkutan hasil fotosintesis, hingga menjaga tekanan sel tanaman agar tetap tidak jatuh atau miring, agar tetap tegak dan segar. Penelitian yang kami bahas ini bertujuan yakni untuk mengetahui apakah pemberian tandan kosong kelapa sawit ke tanah benar-benar bisa meningkatkan kadar kalium di tanah dan memperbaiki serapan kalium pada tanaman kelapa sawit. Saya Esra Gultom dengan NIM 243307611059 dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan dan apa saja hasil yang didapatkan. Penelitian dilakukan di Kebun Seisilau, PTPN 3, Sumatera Utara. Metodenya adalah deskriptif kuantitatif dengan pengambilan sampel tanah dan daun 20 pohon kelapa sawit yang mendapatkan aplikasi TKKS dan 20 pohon tanpa aplikasi TKKS. Sampel tanah diambil di kedalaman 0 sampai 20 cm dengan jarak sekitar 150 cm dari batang. Dan daun diambil dari pelepah ke-17. Mengapa pelepah ke-17? Karena pelepah ke-17 dianggap paling mewakili kondisi nutrisi tanaman kelapa sawit secara umum. Lalu semua sampel dikomposisikan dan dianalisis di laboratorium untuk melihat kadar kalium total di tanah, kalium yang dapat ditukar atau K yang tersedia untuk tanaman, serta serapan kalium pada daun tanaman kelapa sawit. Terima kasih kepada Haris dan Esra yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya Anggiana Prika dengan NIM 243307611054 akan menjelaskan bagian yang sangat penting, yaitu pembahasan dan kesimpulan dari jurnal ini. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, aplikasi tandan kosong kelapa sawit itu mampu meningkatkan kandungan kalium total dan kalium yang dapat ditukar di dalam tanah secara signifikan. Tapi sayangnya, meskipun kandungan kalium di tanah meningkat, serapan kalium oleh tanaman tetap rendah, yaitu 0,77% pada lahan dengan tandan kosong kelapa sawit dan 0,69% pada lahan tanpa tandan kosong kelapa sawit. Keduanya itu termasuk ke dalam kategori defisiensi, artinya tanaman belum bisa menyerap kalium dalam jumlah yang ideal. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan nutrisi di tanah tidak selalu sebanding dengan kemampuan tanaman untuk menyerapnya. Kenapa bisa demikian? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, adanya interaksi antagonis antara kalium dengan kalsium dan magnesium. Ketika kandungan kalium terlalu tinggi, maka penyerapan kalsium dan magnesium bisa terganggu. Bahkan, dalam jangka panjang, kelebihan kalium dapat menyebabkan ketidakseimbangan hara yang justru merugikan tanaman. Kedua, struktur tanah juga mempengaruhi penyerapan. Meskipun tanah atas 0-20 cm mengandung banyak kalium, tapi jika teksturnya terlalu padat atau drainasinya buruk, akar tanaman tetap tidak bisa menyerap hara dengan optimal. Ketiga, faktor iklim seperti curah hujan.
Nah, curah hujan yang berlebih itu bisa menyebabkan pencucian hara kalsium, terutama karena ion kalium plus sangat mudah terbawa oleh air. Maka dari itu, penempatan tandan kosong kelapa sawit dan waktu pengaplikasian juga sangat penting untuk efisiensi penyerapan. Berdasarkan hal ini, bisa kita simpulkan bahwa penggunaan tandan kosong kelapa sawit memang bermanfaat, tetapi perlu didukung oleh beberapa hal, yaitu pengaturan dosis agar tidak terjadi kelebihan kalium, pemberian pupuk dolomit untuk menyeimbangkan kebutuhan magnesium dan kalsium, serta pemantauan rutin terhadap hara tanah dan tanaman. Penelitian ini menunjukkan bahwa limbah seperti tandan kosong kelapa sawit bisa jadi sumber hara yang murah dan ramah lingkungan, tapi tetap memerlukan manajemen yang bijak. Karena itu, pendekatan agronomi terpadu sangat penting agar produksi kelapa sawit tetap optimal, sehat, dan berkelanjutan. Jadi, jangan hanya dilihat dari tingginya kadar hara di tanah, tapi kita juga harus memperhatikan apakah tanaman benar-benar bisa menyerap dan memanfaatkannya secara efektif. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.